Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih berkenan memberi hidayah kepada kita, hidayah bayan, hidayah taufik, sehingga kita masih ada di dalam hati kita niat untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa yutu zakat, dan seterusnya. Nanti kita bacakan insyaallah ayatnya. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang yang bagaimana? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bapak-bapak yang semangat ke masjid, ya, Allah kasih kabar gembira, itu tanda kalau bapak beriman kepada Allah dan hari akhir. Lanjutin, Pak. Mudah-mudahan diberi husnul khatimah, akhir yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Kata Allah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Dan sebagian manusia ada orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dia mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Andada itu artinya apa? Tandingan. Menjadikan tandingan bagi Allah. Yang mereka ini diceritakan oleh Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala-berhalanya tadi sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Ini Allah yang menegaskan. Ada model manusia yang dia mencintai Allah juga mencintai selain Allah, berhala-berhala. Berarti ada potensi orang Islam berbuat syirik. Ya. Bahkan lebih parah dari yang diceritain sama Allah ini. Tadi kan kahubbillah, cintanya sama. Dia cinta kepada berhalanya, cinta kepada Allah, sama cintanya, itu sudah dibilang apa? Syirik. Bagaimana lagi ada orang-orang yang lebih mencintai hartanya daripada Allah, lebih mencintai tempat tinggalnya daripada Allah, lebih mencintai pasangannya daripada Allah. La ilaha illallah. Maksud saya di sini adalah ketika cinta dia kepada makhluk-makhluk ini mengalahkan cinta dia kepada Allah. Contoh, bapak lagi asik main sama anak bapak di rumah, atau sama cucu deh, asik banget ya, tiba-tiba dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu diuji kecintaan kita. Mana yang lebih kita prioritaskan? Panggilan Allah atau kesenangan duniawi? Nah, yang cerdas, cucunya diajak masjid, ya kan? Udah azan, yuk wudhu. Tapi harus diperhatikan ya, ada adab di masjid ya. Jangan sampai anak kita atau cucu kita malah mengganggu orang yang ibadah di masjid. Itu gambaran sederhana. Ya. Setiap waktu kita diuji, mana yang kita prioritaskan? Apakah Allah atau pekerjaan dia? Apakah Allah atau konsumen dia? Dan seterusnya. Sedangkan Allah cerita tentang orang mukmin, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang mukmin itu kecintaannya kepada Allah itu sangat dahsyat. Ya. Sangat besar kecintaan kepada Allah. Ingat gak? Waktu Abdurrahman, anak Abu Bakar masuk Islam, itu kejadiannya setelah perang Badar. Abdurrahman cerita kepada Abu Bakar ya. Nanti kalau saya salah silakan dikoreksi. Kadang-kadang saya lupa namanya, nama anaknya ini. Kan anak Abu Bakar kan banyak ya. Abdurrahman cerita, ayah, tahu nggak dulu waktu perang Badar, aku itu menghindari dirimu. Aku nggak mau berhadapan dengan ayah.
Jadi setiap ngelihat ayahnya tuh dia langsung cari musuh lain. Ingin menunjukkan apa? Bakti kepada orang tua, sayang. Apa jawab Abu Bakar? Justru aku mencari engkau, aku ingin tebas kepalamu, ya Allah ya Rabbi. Itu Abu Bakar, Pak. Abu Bakar lebih mencintai Allah daripada anaknya. Ya. Ini seorang ayah yang lebih mencintai Allah daripada anaknya. Ada lagi kisah seorang anak yang lebih mencintai Allah daripada ayahnya. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik, Pak. Orang munafik menghina Rasul. Kata mereka, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal azal. Orang-orang munafik bilang, nanti kalau kaum muslimin tiba ke Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu, orang yang mulia, yang punya izzah, wibawa akan mengeluarkan minhal adal, orang hina. Orang munafik bilang apa? Yang mulia itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang hina? Rasulullah SAW. Marah Abdullah, Pak. Anaknya Abdullah ini agak susah ceritanya. Abdullah punya anak namanya Abdullah juga. Ya, Abdullah yang sahabat ya, sama Abdullah yang munafik. Abdullah ini nunggu di gerbang Madinah. Dia hunuskan pedang ketika ayahnya datang. Itu pedang ditodongin di leher ayahnya, Pak. Ayah nggak boleh masuk ke Madinah kecuali Nabi mengizinkan ayah. Subhanallah. Digituin, Pak. Anak ke bapak. Karena memang dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada ayahnya. Subhanallah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Seandainya orang-orang zalim itu melihat, ya, menyaksikan bagaimana dahsyatnya azab Allah, ya, mereka dengan penuh pasrah, nggak ada pilihan lain, mengakui bahwa seluruh kekuatan itu milik siapa? Milik Allah. Wa anna Allah syadidul adab, dan sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya. Di sini yang menarik, ketika Allah jelaskan tentang syirik di awal ayat, di tengah ayat Allah nyebutnya apa? Zalim. Ya, alladzina zalamu. Memang sebutan lain kesyirikan itu adalah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Kenapa syirik disebut zalim? Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah yang harus ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada selain Allah. Jadilah dia zalim. Sezalim-zalimnya kezalimannya itu syirik. Faedahnya yang pertama, al-hubbu min anwa'in ibadah. Cinta itu adalah salah satu jenis ibadah. Karena cinta amalan apa? Hati. Kita meyakini, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ada amalan lisan, ada amalan anggota badan, ada amalan hati. Kemudian yang kedua, lam yanfa'il musyrikina hubbuhum lillah liwujudi syirki fih. Kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah tidak bermanfaat sama sekali, karena bersamaan dengan itu dia juga, ya, mereka juga cinta kepada berhala-berhalanya. Enggak bermanfaat. Ya. Bapak-bapak kalau baca Sirah Nabawi, itu tidak jarang orang musyrik bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, ya, wa rabbil Ka'bah, demi Robnya Ka'bah. Bahkan cerita yang paling populer, masyhur, Abdul Muthalib ketika minta 200 ekor untanya kembali yang dirampas oleh pasukannya Abraha. Masih ingat? Abraha bilang apa? Nah, aku datang ke sini ingin menghancurkan agamamu, dalam kurung Ka'bah. Sedangkan engkau masih sibuk dengan duniamu, dalam kurung untanya tadi. Oh, ini apa kalimatnya jelek banget ya. Tapi Abdul Muthalib nggak kalah hebat. Abdul Muthalib bilang, "Ana Rabbul Ibil." Saya pemilik unta, urusan saya unta-unta saya. Ka'bah milik Allah. Ya. Allah tidak akan tinggal diam ada orang yang ingin menghancurkan rumahnya. Ya Allah. Itu tauhid bukan, Pak? Tapi Abdul Muthalib matinya di atas tauhid atau syirik?
Gimana Bapak ngejelasin ke anak Bapak? Gimana sih ya? Kok orang bertauhid dibilang syirik? Bisa nggak jelasin? Disitulah ulama tampil menjelaskan bahwa ada yang namanya tauhid rububiyah, ada yang namanya tauhid uluhiyah. Dan di Al-Quran itu Allah jelaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar jika engkau tanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka pasti bilang siapa? Allah. Meyakini bahwa Allah yang Maha menciptakan, Allah saja yang mampu menciptakan langit dan bumi, itu tauhid bukan? Tapi tauhid mereka dalam hal rububiyah ini tidak menjadikan mereka otomatis muslim. Kapan seseorang dianggap sebagai muslim? Dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah, juga mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah itu gini Pak, kita tidak ada keraguan dalam seluruh hal-hal yang khusus untuk Allah. Hanya Allah yang mampu menurunkan hujan, hanya Allah yang mampu memberi rizki, hanya Allah yang mampu menghidupkan, mematikan. Itu tauhid rububiyah Pak, dan wajib setiap muslim meyakini hal-hal tadi. Baru yang berikutnya, tauhid uluhiyah itu mentauhidkan Allah dalam seluruh perbuatan hamba. Dalam kurung apa? Ibadah. Tidaklah kita mengerjakan satu ibadah pun kecuali karena Allah. Nah, itu baru mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Kalau sudah tauhid dua-duanya ini, baru dia disebut apa? Muslim. Itulah alasan kenapa Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Jahal, siapa lagi? Umayyah, ya, Hars ibn Nadar, nggak mau bilang la ilaha illallah. Padahal mudah ya diucapkan ya. Mereka milih diperangi oleh Rasul daripada bilang la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka paham kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensi. Saya kalau bilang la ilaha illallah harus rela meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah. Saya nggak boleh ke dukun lagi. Saya hanya bergantung kepada Allah. Saya nggak boleh ke berhala-berhala lagi. Itu mereka nggak siap. Ya, Alhamdulillah. Ya, kembali ke sini lagi. Yang ketiga, anna syirka yubtilul a'mal. Ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 165 menjelaskan bahwa syirik itu membatalkan amalan-amalan. Kalau di surah Az-Zumar itu tegas Pak. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan seterusnya ya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau bahwa jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, seluruh amalanmu akan dihapus. Nah, syirik membatalkan amalan Pak ya. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat, anna ikhlasul hubbi lillahi min alamatil iman, bahwa mengikhlaskan kecintaan hanya untuk Allah, ya. Seluruh cinta yang ada di diri kita ini milik Allah semata, itu adalah alamat dari keimanan. Ya. Yang kelima, yang terakhir, isbatu sifatil quwwati lillah. Al-Baqarah 165 ini menetapkan sifat kekuatan bagi Allah. Saya tanya, Allah punya kekuatan? Iya. Manusia punya kekuatan? Manusia punya enggak? Hah? Bapak ngangkat meja bisa Pak? Berarti ada kekuatannya. Tentunya kekuatannya dari Allah ya. Apa bedanya kekuatan manusia sama kekuatan Allah? Hah? Jauh beda. Manusia itu kekuatannya itu butuh sebab. Dia harus makan. Jajal Bapak nggak makan 2 hari. Hah? Punya kekuatan nggak? Ya kan? Apalagi manusia itu kekuatannya ada batas. Ingat Bapak dulu waktu 20 tahun sama umur Bapak yang sekarang, sama nggak kekuatannya?
Wah, dulu kalau jalan petanteng-petenteng, kayak paling gagah. Coba sekarang, dikira orang sopan nunduk, padahal udah bungkuk. Ya kan, beda. Kekuatan manusia seperti itu sementara, ya. Tapi kekuatan Allah azali, abadi. Dari dulu Allah itu kuat dan selama-lamanya Allah punya kekuatan. Nah, artinya begini. Kalau dari sisi kekuatan kita bisa menetapkan kekuatan bagi Allah, maka apa masalahnya kita menetapkan wajah bagi Allah, tangan bagi Allah? Ya enggak? Tinggal kita imani wajah Allah sempurna, wajah manusia tidak sempurna, udah selesai. Tangan Allah sempurna, tangan manusia tidak sempurna, udah selesai. Hanya imani, titik. Ya, nggak usah dipikirkan, ya. Pikirkan bagaimana itu yang menyebabkan dia menolak sifat-sifat Allah. Kemudian ada pun kecintaan terhadap makanan, ya. Cinta sama istri, cinta sama teman, ya, cinta sama anak, cinta sama orang tua, itu boleh, Pak. Ini namanya cinta apa? Tabi'i. Ya, memang fitrahnya manusia punya perasaan ke sana gitu kan. Cuman syaratnya tadi, kecintaan terhadap makhluk tadi tidak mengalahkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sah dia mencintai istrinya, mencintai orang tua, anaknya, dan seterusnya. Nih, yang saya bahas tadi, Pak, ada di surah At-Taubah ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih." Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka. Ini At-Taubah ini nanti diperiksa lagi, yang ditegur ini siapa? Orang munafik. Katakan kepada mereka, kalau memang orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takutkan ruginya, tempat tinggal yang kalian ridho tinggal di dalam itu mereka lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Kalian lebih mencintai yang 8 tadi disebut daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah. Fatarabbasu, tunggu apa? Hatta ya'tiyallahu bi'amri. Tunggu datang keputusan Allah. Ya na'udzubillah. Sudah cukuplah Fir'aun yang menuhankan popularitas. Ya enggak? Yang menuhankan jabatan. Kesudahannya gimana, Pak? Tenggelam di laut. Qarun yang menuhankan harta. Kesudahannya gimana, Pak? Terbenam di dalam bumi. Nah, udah itu udah jadi pelajaran buat kita semua. Bahwa semua yang kita miliki ini semuanya adalah titipan. Ya. Jadi kalau cinta ya jangan terlalu, apa bahasanya, Pak? Jangan terlalu apa kalau cinta? Hah? Cinta banget tuh istilahnya apa? Yang sedang-sedang aja. Suatu saat kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Entah orang yang kita cintai duluan menghadap Allah, atau justru kita duluan yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah itu tidak memberi hidayah terhadap orang-orang fasik. Ini habis Allah ceritain orang-orang yang lebih mencintai dunianya daripada Allah dan Rasulnya. Di akhir ayat Allah bilang apa? Fasik. Berarti mereka ini orang-orang siapa? Fasik. Orang yang lebih mencintai hartanya daripada Allah, fasik. Orang yang lebih mencintai istrinya daripada Allah, fasik. Dan seterusnya. Faedahnya, tahrimu taqdimi hubbi hadhihi al-ashya' as-samaniyah ala hubbillahi wa rasulihi wal jihad fi sabilillah. Haram kita mencintai 8 hal tadi, kecintaan kita kepada hal-hal tadi yang 8 disebut,
melebihi daripada cinta kita kepada Allah. Haram hukumnya. Yang kedua, jawazu mahabbati hadhil asya' ats-tsamaniyah idza lam tadgha 'ala hubbillahi wa rasulih. Boleh bapak-bapak mencintai tempat tinggalnya, silakan. Tapi yang sederhana saja. Maksudnya cintanya itu, Pak, kadar cintanya. Jangan melebihi cinta Bapak kepada Allah. Oke? Bapak juga cinta sama kendaraannya, silakan. Sama harta, istri, anak, orang tua, silakan. Tapi jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Contoh, Nabi menganjurkan kita membiarkan jenggot. Istrinya bilang, sayang, kamu kalau jenggotnya dicukur tambah ganteng deh. Lebih muda, nggak kelihatan kayak kakek-kakek. Cukur aja sih. Besok benar dicukur. Berarti dia lebih mencintai istrinya ya, daripada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti sampai sini, Pak? Itu ujian gitu ya, ujian. Makanya mohon maaf Bapak, yang jenggotnya sudah mulai putih, boleh dipikok, Pak. Nanti istrinya senyum, wih, suami saya lebih muda. Kelihatan lebih muda 1 hari. Gak bercanda. Gak apa-apa Pak, dipikok, diwarnain ya. Warna coklat tua itu dicampur sama merah yang gelap Pak, merah tua. Campur Pak. Baru diwarnain. Nah itu mirip hitam. Tapi boleh Pak. Yang dilarang itu warna apa? Warna hitam. Tapi kalau Bapak campur-campur begitu nggak apa-apa. Itu bukan warna hitam. Saya juga, rambut saya udah mulai putih-putih. Nanti kalau ketemu saya di jalan, rambut saya merah, jangan diboikot saya ya. Dikira anak gaul lagi. Padahal udah putih rambutnya ya. Ini harus diterangkan juga ya. Hukum mewarnai rambut. Ya, kalau memang yang mulai putih, malah dianjurkan, Pak. Ya, begitu juga janggut dan seterusnya. Yang ketiga, hubbullahi wa rasulihi mutalaziman. Cinta kepada Allah dan Rasulnya ini nggak bisa dipisahin, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa seseorang bilang saya hanya mengamalkan Quran saja. Nggak mau ngambil hadis. Nggak bisa, Pak. Ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu adalah 2 cinta yang harus ada dua-duanya. Nih, saya buktikan. Surah Ali Imran, Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat 31 Ali Imran-nya. Ya, wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Rasulullah SAW. Udah, pokoknya omong kosong orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah tapi nggak mau ngikuti Rasulullah SAW. Omong kosong, Pak. Bukti kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yasihu hubbu ahadihima dunal akhar. Enggak sah kecintaan seseorang terhadap salah satunya. Dia cinta Rasul doang, enggak sah. Dia cinta Allah doang, enggak sah. Harus dua-duanya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam syahadat kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian yang keempat, hidayatut taufiqi khassatun billahi duna man siwa. Hidayah taufik itu murni khusus milik Allah. Selain Allah nggak bisa memberi hidayah. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil kasih hidayah kepada Abu Thalib. Berhasil nggak, Pak? Enggak. Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil memberikan hidayah kepada ayahnya? Enggak. Nabi Nuh, anak istrinya gimana, Pak? Enggak dapat hidayah. Nabi Lut juga istrinya gimana? Enggak dapat hidayah.
ya, istrinya Nabi Nuh kafir, istrinya Nabi Lut kafir. Itu ayat itu benar-benar menjelaskan kepada kita bahwa hidayah taufik itu murni di tangan Allah, murni. Makanya kalau kita menginginkan seseorang jadi baik, Pak, jangan ngandelin nasihat doang. Jangan ngandelin anak kita sekolahkan di pondok tok, lupa mendoakannya. Padahal hidayah milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang dilupakan oleh orang ya. Oh, anak saya sekolah di sekolah yang ustadznya sunnah semua. Wah, ada kan begitu ya? Pertanyaannya, ibu 3:30 bangun enggak? Ya, pernah enggak minta hidayah buat anaknya sampai nangis-nangis? Berapa kali doain anaknya? Kan pertanyaan kan di situ ya. Jangan lupa hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ini contoh aja ya. Saya di masjid sana, bapak-bapak udah bosan sama saya, Pak. Setiap kajian melulu ceritanya tentang rokok. Bapak-bapaknya sampai bosan. Ustadz, contoh yang lain sih, Ustadz, jangan rokok lagi. Gimana orang bapak belum berhenti dari rokok? Ya saya contohin itu terus. Sampai kapan? Sampai bapak berhenti. Biarin bosan ya. Nah, bagi para istri, kabar gembira adalah ketika suaminya berhenti merokok. Bener nggak? Sepakat itu seluruh istri. Maka jangan ngandelin nasihat saja. Bangun malam, jam 3 bangun, nangis ke Allah. Minta apa? Supaya suaminya dapat hidayah, berhenti dari merokok. Kan di sana ya, tulus nggak menginginkan suaminya itu taubat. Ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, ada hadis nih Pak. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku orang yang paling dia cintai, bahkan lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Ini yang bilang siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi keimanan kita itu bisa sempurna kalau menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling kita cintai, bahkan lebih kita cintai daripada siapa? Ibu. Coba kalau saya tanya, orang yang paling besar kontribusinya dalam kehidupan kita siapa? Pasti jawabannya ibu ya. Yang benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa baca Quran, jasanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengerti sunnah, kita bisa sholat, kita bisa ibadah kepada Allah, kita bisa mengenal Allah pencipta kita. Siapa jasanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita, ibu kita selamat dari neraka kalau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang lupa seseorang ya. Maka orang yang paling berhak kita cintai, kita berikan cinta yang terbesar siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang bertentangan, Pak. Nabi itu justru ngajarin kita bakti kepada orang tua, benar nggak? Semakin besar kecintaan kita kepada Rasul, pasti akan mendorong kita untuk menjalankan sunnah. Di antara sunnah adalah berbakti kepada orang tua. Lihat sahabat ketika nanya, man abarru ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang paling berhak menerima kontribusi saya? Orang yang paling berhak menerima kebaikan saya siapa? Jawab Nabi siapa? Ummak, ibumu. Wa man abarru, kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu tuh. Semakin seorang muslim mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cinta itu akan mendorong dia lebih berbakti lagi kepada orang tua, terutama kepada ibu. Jadi nggak bertentangan, nggak bertentangan, justru malah saling mendukung. Nah ini faedahnya ya, faedahnya. Bapak hati-hati kalau baca hadis, apalagi terjemahan, ya. Kata-kata tidak beriman di situ, la yu'minu di situ, artinya apa?
Apakah kafir? Tidak. Maknanya tidak sempurna keimanan seseorang. Gitu ya. Kayak contoh nih hadis nih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Terus kalau bapak lagi benci sama tetangganya muslim nih, rajin ke masjid lagi, bapak otomatis jadi kafir? Tidak. Maka yang dimaksud la yu'minu di situ yang dinafikan apanya? Kamalul iman, kesempurnaan iman. Ya. Ini kalau bahayanya belajar dari terjemahan doang seperti itu, Pak. Ya. Orang-orang Khawarij itu tergelincir dalam masalah ini, Pak. Ya, ada hadis begini, Pak. La yazni zani wa huwa mu'min. La yasriqu syariq wa huwa mu'min. Ya. Tidak akan berzina seseorang padahal dia sedang dalam keadaan mukmin. Jadi orang mukmin itu mustahil berzina. Oke? Orang mukmin mustahil mencuri. Orang mukmin mustahil minum khamar. Pertanyaannya, apakah orang yang berzina otomatis kafir? Tidak. Ya. Sifat iman itu menolak perbuatan keji tadi. Itu dijelaskan oleh hadis dari Abu Hurairah ya. Bahwa orang yang lagi berzina itu imannya diangkat di atas kepala dia seperti naungan sampai dia selesai berzina. Selesai berzina baru dikembalikan lagi. Begitu juga orang yang mencuri, begitu juga orang yang minum khamr. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia meninggal ketika berzina? Na'udzubillah. Nah, pertanyakan di situ ya. Ya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi hati-hati ya, apalagi teman-teman yang baca terjemahan. Kalau memang dirasa kurang paham, enggak usah ragu-ragu, tanya sama yang paham. Saya sering itu Pak, dikirimin video, dikirimin artikel, nanya. Pak Ustadz, pendapat Pak Ustadz gimana? Paling saya balas, sebentar ya, nanti kalau senggang saya lihat. Kadang-kadang saya lagi di jalan, lagi rapat, ya lagi di ngisi kajian dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa. Saya sabarin, namanya jamaah kan kadang-kadang memang nggak tahu. Sampai ada yang nanya ke saya, Pak Ustadz, selama ini saya baca rukuknya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Tapi barusan saya cari di Yufid ketemunya Subhana Rabbiyal Azim, nggak ada wa bihamdihnya. Gimana tuh? Gimana Pak? Salam ini pakai wa bihamdih nggak? Baru saya cariin. Ada Pak. Di sifat sholat Nabi kitabnya Syekh Albani ada. Jadi memang yang paling kuat itu Subhana Rabbil Azim atau Subhana Rabbil A'la. Sampai situ memang hadisnya sahih. Tapi yang riwayat Subhana Rabbil Azim wa bihamdi ada juga. Jadi silakan. Bapak-bapak yang lebih yakin sampai azim saja bagus sahih. Tapi yang wa bihamdi juga memang ada hadisnya. Gitu. Jelas Pak ya? Kan kalau bapak-bapak yang sudah lama ngaji kan masalah ini mah udah finish ya kan? Tapi bagi beberapa orang itu butuh penjelasan. Ya udah, saya lagi senggang ya saya jelasin gitu. Kembali ke sini lagi. Yang pertama, anna nafyal iman la yadullu 'ala al-khuruj minal Islam. Bahwa penafian dari sifat iman itu tidak otomatis dia keluar dari Islam. Dalilnya saya bawain Pak. Yuk buka Al-Hujurat. Allah tegur orang-orang Arab Badui yang ngaku-ngaku beriman padahal baru Islam ya, baru syahadat. Al-Hujuratnya ayat berapa? 14. Apa kata Allah? Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui bilang kami telah beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad SAW, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi bilanglah kalian telah berislam. Allah sendiri yang membedakan antara iman dengan Islam. Ya, antara iman dengan Islam. Itu. Jadi kalau ada dalil-dalil yang menafikan iman itu tidak otomatis mengkafirkan pelakunya. Tapi yang dinafikan apanya tadi?
kesempurnaan imannya. Ya, tentunya nanti didukung dengan dalil-dalil yang lain. Yang kedua, annal amal minal iman. Li'anna al-mahabbata min a'malil qalbi. Sesungguhnya amalan-amalan itu bagian dari iman. Karena ada sebagian kelompok yang menafikan apa? Amalan itu tidak termasuk keimanan. Kelompok siapa? Murji'ah. Orang Murji'ah itu memahami bahwa keimanan itu adalah satu kesatuan. Yang kalau dia punya asas iman, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka keimanan dia itu sejajar dengan orang-orang soleh. Bahkan para nabi. Maksudnya begini Pak, orang Murji'ah punya pemahaman, dosa apapun yang dia lakukan tidak mempengaruhi keimanan. Na'udzubillah. Ini pahamnya orang Murji'ah. Ya, mau berzina, mau khamar, korupsi, zalim, pokoknya dia punya asas iman, syahadat, imannya enggak apa bahasanya? Enggak rusak sama sekali. Na'udzubillah. Ini paham Murji'ah. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah punya pemahaman iman itu apa, Pak? Hah? Tasdiqun bil janan, terus wal amalun bil arkan, wa i'tiqadun, saya lupa lagi. Mana sih Pak? Diucapkan dengan lisan, direalisasikan dengan anggota badan, diyakini dalam hati. Ya, tasdiqun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, kemudian wa amalun bil arkan. Ya, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, direalisasikan dengan anggota badan. Itu iman Pak. Tiga-tiganya itu Pak harus ada. Kalau tiga-tiganya ada, baru Bapak disebut mukmin. Hatinya nggak ada keraguan bahwa Allah saja yang berhak disembah, bahwa 14 abad yang lalu telah ada seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negara Arab sana, di Mekah lahirnya, meninggalnya di Madinah. Itu nggak boleh ada keraguan hatinya. Lisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amal perbuatannya salat 5 waktu dijaga, ya, sedekah ditunaikan, jangan zalim sama orang lain, baru Bapak disebut mukmin. Ya. Tapi kalau baru syahadat saja, ngaji nggak mau, salat ditinggal, ya gimana mau ngaku mukmin? Ini ayatnya. Kata Allah apa? Walakin qulu aslamna, kalian baru berislam, ya, belum beriman. Kemudian yang ketiga, wujubu taqdimi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatil walad wal walid wan nasi ajma'in. Wajib mendahulukan, ya ini kaitannya dengan manusia ya. Mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cinta kita kepada anak, orang tua, dan seluruh manusia. Wajib. Nabi nomor 1 orang yang paling kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur, mau nggak ngerasain manisnya iman? Saya yakin teman-teman yang hadir di kajian ini pernah ngerasain manisnya iman, lezatnya ibadah. Ingat gak kemarin Ramadan? Bapak baca Quran, gak mau berhenti, keasikan dengerin suara sendiri, sampai kadang-kadang ada bisikan, wih suara saya gak kalah sama Surem ya, enak juga ya. Padahal dia yang enak dengar, coba orang lain suruh dengar. Ya, paham gak maksud saya Pak? Itu Bapak lagi merasakan lezatnya ibadah, sampai gak mau berhenti itu. Ya Masya Allah. Nah, gimana caranya? Nih, kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal, yang kalau 3 hal ini ada terkumpul pada diri seseorang, dia akan mendapati manisnya iman. Halawah. Halawah itu apa? Manis. Nih Bapak Ibu nih kalau punya anak atau cucu, lihat bayinya kok manis, kasih nama aja Halawah. Ya. Halawah ini perempuan Pak ya, jangan laki-laki dinamain halawah. Jangan. Halawah ini perempuan ya.
Halawatul iman. Yang pertama, an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada bisnisnya, daripada pekerjaannya, daripada bosnya, daripada keluarganya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah. Wah, itu baru, Pak. Bagaimana Bapak mencintai istri karena Allah? Atau ibu mencintai suami karena Allah? Bagaimana? Semakin suaminya dekat kepada Allah, maka istrinya semakin sayang. Begitu juga sebaliknya, ya. Ibu nggak suka kalau ngelihat suaminya melakukan kemungkaran, pelanggaran. Nah, itu cinta karena Allah, bukan cinta buta. Atau cinta buta nggak, Pak? Mau brengsek kayak apa? Cinta mati. Nah, itu cinta buta namanya. Na'udzubillah. Bukan begitu caranya. Orang yang model begitu nggak akan mendapati manisnya iman. Dia kalau mau dapat manisnya iman, mencintai seseorang karena Allah. Ya. Yang ketiga, Pak, yang ketiga. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqadzafa finnar. Dia membenci kekufuran sebagaimana dia benci kalau dia dilempar ke dalam api. Bapak mau nggak dilempar ke dalam api? Kebencian dia terhadap kekufuran itu, ya, kesyirikan, kekufuran, pokoknya aneka macam jenis-jenis kekufuran, kesyirikan, dia benci. Dia benci perdukunan. Dia benci perayaan-perayaan orang kafir. Dia benci tasabuh terhadap orang kafir. Sebagaimana dia benci kalau dilempar ke dalam api, baru Bapak akan merasakan manisnya keimanan. Punten ini, Pak, saya tanya. Nanti kalau akhir Desember, awal Januari, Pak, ya. Kan malam 1 Januari libur tuh. Ada tetangganya ngajak panggang-panggang ayam, panggang ikan, ikutan nggak, Pak? Ayo. Enggak niup trompet. Enggak main kembang api, petasan enggak. Tapi ya bakar-bakar lele aja. Bakar ayam, gitu. Bancakan lah bahasanya. Tapi tanggal 31 Desember, malam 1 Januari. Ikutan nggak, Pak? Itu. Ya, kalau kita belum bisa membenci perayaan-perayaan orang kafir, kita belum bisa membenci tasyabut terhadap orang kafir, atau sederhananya anak tetangga ulang tahun, anak Bapak diundang, datang nggak, Pak? Datang salah nggak? Datang salah, Pak, ya? Itu ujiannya di situ, Pak. Ujiannya di situ. Makanya kalau mau ngasih hadiah, jangan nunggu ulang tahun. Ya, rezekinya lagi banyak, beli hadiah, kasih hadiah. Kayaknya ini budaya yang mulai hilang, Pak, ya. Padahal kata Nabi, tahadu tahabbu. Saling kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, Masya Allah. Coba misalnya nih Bapak nih, pulang dari masjid, mampir ke warung, beli sabun mandi lah. Terus ke tetangganya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Nih, hadiah. Ada nggak kayak gitu? Itu nggak dilihat 5.000-nya, nggak dilihat 10.000-nya, tapi ya Allah inget. Nah, ya. Atau pasta gigi, ya. Pokoknya apalah yang remeh-remeh, ya. Tapi tanpa kita sadari akan membuat kesan di dalam hati saudaranya. Iya nggak, Pak? Ya, subhanallah. Saya pernah itu dikasih sama jamaah saya habis pengajian, ya, bawa plastik. Ustaz, apa ini? Hadiah, Ustaz. Alhamdulillah dikasih sandal, Pak. Sebenarnya saya beli sandal mampu kan, tas ya dikasih itu kan. Ya saya terima, kenapa? Menyenangkan yang ngasih.
Kalau ditanya, saya bisa nggak beli sandal? Bisa. Beli tas, alhamdulillah nggak kurang. Tapi kan salah satu ibadah apa? Menyenangkan hati saudaranya. Betul nggak sih? Nah, Masya Allah. Udah bunyi ya? Ada cerita sedikit kayak. Jadi waktu itu Ustadz Firanda pernah minjem uang ke Syekh Abdul Razak. Kalau nggak salah 4.000 real kalau nggak salah. Mahal, banyak apa? Banyak waktu itu. Ya waktu itu beliau lagi kuliah. Ya kembalinya juga agak susah itu. Suatu saat pas pengen bayar itu ditelepon sama Syekh Abdul Razak. Ya, coba Bapak kalau ditelepon sama yang ngutangin Bapak, yang Bapak harap kan dia apa? Menagih atau mengikhlaskan, Pak? Ya, nagih, Pak. Pasti zonnya ke sana ya. Ini subhanallah, Pak. Jadi beliau nelpon Ustadz Karnal itu bilang begini, Syekh, kan biasa apa namanya sama-sama ini manggilnya sama-sama Syekh gitu Pak. Itu udah biasa kalau orang sama Syekh. Antum mau nyenengin hati anak nggak? Antum terima sedekah dari anak, berarti antum nyenengin hati anak. Paham nggak maksudnya? Hah? Jadi Syekh Abdul Razak itu nggak mau dikecewakan kalau dia nggak mau nerima hadiahnya. Ini ya, ini kadang-kadang kita kurang ini ya, kurang peka ke sana. Ternyata kita menerima hadiah dari orang yang memberi hadiah itu juga menyenangkan hati orang yang ngasih, yang memberi ya. Termasuk sedekah sembunyi-sembunyi, Bapak beli barang dagangan saudaranya, jangan ditawar. Itu termasuk sedekah sembunyi-sembunyi. Jangan malah kita kesempatan, harga temen lah. Orang lagi mulai usaha malah pengen di forotin. Gitu Pak ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.